Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan terkhususnya juga selamat pagi semua bagi siswa-siswi kami, anak-anak kami yang kami cintai, yang kami kasihi, yang ada di rumah. Ayo semuanya, terlihat dari sini ya, ada beberapa teman-temanmu yang ada di sini yang akan dipercaya menjadi pengurus OSIS. Nanti kita akan lantik bersama-sama. Mereka baru melihat, wah ternyata bukan hanya asal ngomong tuh ya, para flash, Bu Susan, ayo kameranya. Kenapa? Karena ternyata ada di sini di depan kita TV besar yang melihat kalian semua. Jadi anak-anakku, ya mungkin kami bisa melihat kalian sejauh mata kami memandang. Tapi sekali lagi, ibadah ini adalah bukan sebuah program semata, tapi panggilan Tuhan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mau mensyukuri setiap berkat yang hari demi hari kita boleh nikmati. Oleh karena itu, ketika tidak ada masalah dengan kameramu, ya webcammu, mari anak-anakku tetaplah buka webcammu dengan baik. Mari kita bersama-sama nanti menikmati ibadah ini dengan baik. Segala sesuatu yang bisa mengganggu hatimu, mengganggu tanganmu untuk memuji Tuhan, mengganggu pikiranmu untuk memuji Tuhan, yuk coba dikesampingkan dulu, disimpan dulu baik-baik. Fokus aja untuk kita boleh menikmati ibadah ini. Mari kita bersatu teduh sejenak, dan seluruh anak-anak kami yang ada di sini juga, para OSIS, mari kita bersama-sama saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini buat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan mendasari ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengambil dari Ibrani 4 ayat 16. Firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, tahta Kristus, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bagaimana cara kita menghampiri Tuhan? Kita mungkin sadar bahwa kita adalah manusia-manusia yang berdosa, tapi karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, itulah yang memberikan kita keberanian untuk menghampiri Tuhan. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari semua anak-anak kami yang ada di rumah, yuk bangkit berdiri. Kita boleh ekspresikan kasih, sukacita, syukur kita kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Tunaikan syukurku. Mari anak-anak, kita ekspresikan rasa syukur kasih Kristus kepada kita. Besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ayo semua anak bangkit berdiri yuk. Saya masih melihat kalau kamu duduk, maka kamu tidak bisa mengekspresikan sukacitamu, rasa syukurmu kepada Tuhan. Yuk sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan apa? Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari dan
saja berikan ekspresikan sukacitamu anak-anak. Boleh engkau bertepuk tangan di sana memuji Tuhan bersama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menaik memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini sekali lagi katakan dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita berdiri, anak-anak yang dikasihi oleh Kristus. Mari saat ini kita sudah boleh mengekspresikan rasa syukur kita di hadapan Tuhan, karena semua kasih karunia-Nya yang membimbing kita dan memberanikan kita untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Teduhkan hatimu di hadapan Tuhan untuk kita boleh menikmati bahwa Tuhan dengan lemah lembut menyapa kita, hadir di dalam ibadah kita, di tempat di mana engkau saat ini berdiri, sedang menikmati persekutuan yang Tuhan sediakan. Dan sungguh banyak yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Anda dan saya tidak mampu menghitungnya. Kalau mungkin terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang sulit untuk kita lalui, namun tidak pernah Dia merancangkan yang jahat pada kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kembali menikmati hadirat Tuhan dengan pujian. Lebih dalam kami Tuhan ingin menyembah-Mu. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan untuk kami boleh menghitung melukiskan semua keindahan kebaikan-Mu bagi kami. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di hidupku sepanjang hidupku. Yang Kau boleh buktikan dengan darah-Mu yang kudus, yang Kau curahkan di dalam kayu salib buat kami. Tiada kata yang bisa
Tuhan, ini setiap diri kami duduk dan mungkin juga berdiri di hadapan. Seraya kami Tuhan menaikkan sungguh-sungguh ucapan syukur kami. Kami menundukkan kepala kami dan hati kami saat ini sebagai bukti bahwa kami menyadari penuh bahwa apa yang kami nikmati hingga pada saat ini adalah anugerah kasih karunia Allah semata-mata. Kalau kami juga bisa menghampirimu pada pagi hari ini dalam ibadah kami Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, atau kami terlalu bersih dibandingkan orang-orang di luar sana, namun semua itu kembali karena kasih Tuhan. Darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami, memberikan kami sebuah keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur segala berkat-Mu. Kami sadar bahwa ketika kami berjanji, komitmen untuk kami mau setia untuk mengikut Tuhan, untuk kami lebih mengutamakan kebenaran Tuhan, untuk kami lebih mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tapi apa yang kami lakukan seringkali dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan, kesekian kalinya kami jatuh bangun, menyimpang dari jalan Tuhan, dan kami kembali kepada kehidupan kami yang lama, mencintai dosa, melakukan dan berulang kali jatuh. Tuhan, inilah kami. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Tilik setiap keberadaan kami Tuhan. Jika ada dosa-dosa yang tidak dapat dilihat oleh manusia, yang saat ini tertanam di hati dan pikiran kami, yang telah menawan kami, ampuni kami, lepaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih karunia-Mu cukup besar bagi kami untuk mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu dan seluruh siswa yang kami kasihi. Kita akan bersama-sama anak-anakku mempersiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya kepada kita dengan tema bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan hati kita mendengarkan setiap firman yang disampaikan pada kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tidak ada satupun yang tidak diperhitungkan Allah sesuatu yang berharga bagi kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seturut gambar. Amin. Seturut gambarnya yang penuh kemuliaan. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena apa anak-anakku? Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suruh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan
sungguh lebih berharga, sungguh yang telah muda akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan bahwa kami tidak akan dipatahkan sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kami tidak akan dibiarkan jatuh sebagai milik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kuat kuasa Tuhanlah yang selalu menopang kami untuk hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, bahkan boleh kami bagikan menjadi berkat bagi orang lain. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Apa kabar yang ada di rumah? Pasti semua dalam keadaan baik ya, dan juga sehat, sehingga hari ini bisa bersama-sama mengikuti ibadah. Nah, tema kita hari ini adalah gambar yang rusak. Gambar yang rusak. Kalau kita bicara gambar yang rusak, nanti bacaan kita itu akan terambil dari Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar yang rusak. Kalau kita melihat ada banyak sekali lukisan dalam dunia ini adalah lukisan-lukisan yang terkenal. Suatu kali ada orang yang ingin menjual atau melelang lukisannya, tapi entah tanpa sengaja lukisan itu tersentuh, lalu kemudian sobek sedikit gitu ya. Lukisan yang begitu mahal itu, yang jutaan dolar itu, lalu kemudian ditawarkan kembali, orang tidak mau beli. Karena lukisan itu udah rusak. Karena lukisan itu udah cacat. Udah nggak ada gunanya lagi. Udah tidak menjadi sesuatu yang bernilai. Udah tidak ada value dalam dirinya. Kenapa? Karena robek sedikit. Gambar yang rusak itu menggambarkan sesuatu yang sudah, katakanlah ada nilainya, tapi nilainya mulai berkurang gitu. Nah, saya mau katakan dalam bagian ini ketika kita bicara tentang gambar yang rusak gitu ya, saya akan masuk ke dalam satu penciptaan yang begitu luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dalam masa penciptaan, pada dasarnya Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik. Bahkan pada akhir ciptaannya dia katakan semuanya itu amat sangat baik. Dengan kata lain dia mau katakan bahwa semua yang diciptakannya dia itu sempurna. Baik untuk memenuhi segala kebutuhan setiap manusia pada waktu itu. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka begitu bahagia dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan mengasihi mereka dan mereka bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka adalah ciptaan yang Tuhan katakan ciptaan yang amat sangat baik sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Sebelum ciptaan itu menjadi rusak. Sebelum gambar Allah itu menjadi rusak. Kenapa kita bilang gambar yang rusak? Karena memang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar yang serupa dan segambar dengan Allah itu menjadi rusak. Rusaknya total. Tidak punya nilai. Habis nilai keilahian dalam diri manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Anak-anakku, aku mau katakan kepadamu bahwa sesungguhnya ketika engkau menyentuh dosa, itu bukan perkara dosanya besar atau dosanya kecil. Mari kita lihat dosa yang dilakukan oleh manusia pertama. Apa dosa yang dilakukan mereka? Apakah mereka membunuh? Apakah mereka mencuri? Apakah mereka berzina? Apakah mereka melakukan pengkhianatan yang luar biasa besar sampai orang sakit hati, sampai orang terluka, sampai Tuhan begitu jengkelnya?
Mari kita lihat dosa manusia pertama, anak-anakku. Dosa manusia pertama adalah ketika Tuhan mengatakan semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Itu perintah Tuhan. Lalu kemudian ketika Hawa bertemu dengan ular, ular mengatakan begini. Ular mengatakan bahwa semua boleh kamu makan. Semua boleh kamu makan. Diputarbalikkan oleh si iblis ini. Diputarbalikkan sehingga kemudian Hawa mulai terpancing, lalu kemudian memakan, menjadi taat kepada iblis, dan dia tidak taat kepada Allah. Dosa manusia pertama itu sepele, apa? Tidak taat. Bukankah kita sering tidak taat? Tapi bagi Tuhan tidak ada dosa kecil. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang kudus, sehingga bagi Tuhan tidak ada titik noda dalam dirinya. Bagi Tuhan, kalau diibaratkan sebuah kertas yang putih, polos, tanpa noda, kalau ada titik, itu adalah noda besar. Karena dalam kehidupan kekudusan Tuhan, tidak ada istilah dosa kecil atau dosa besar. Dosa is dosa. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan perkara mereka tidak taat, bukan. Tapi perkaranya adalah mereka tidak menjaga kekudusan hidup mereka. Sederhana. Kejatuhan manusia mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau kita bicara tentang kemuliaan Allah, anak-anakku, kalau kita bicara tentang kemuliaan Allah, ada banyak hal yang kita bisa lihat. Gitu ya. Nah, kita bicara tentang sesuatu yang luar biasa dalam diri Allah, sesuatu yang everlasting, gitu ya, tidak ada batasnya, kekal, sesuatu yang tidak ada akhirnya. Nah, kalau kita bicara tentang kemuliaan Allah yang dimiliki di dalam diri manusia, yang dirusak oleh dosa manusia, maka kita sebenarnya sedang kehilangan apa yang sesuatu yang bersifat ilahi dalam diri Allah yang ada dalam diri kita. Loh, apa kemuliaan Allah yang hilang dalam diri kita? Yang pertama, saya mau katakan bahwa yang pertama itu adalah kita kehilangan yang namanya eksistensi Allah dalam hidup kita. Itu yang pertama. Kita kehilangan kehadiran Allah dalam diri kita. Kalau kita ingat zaman dulu, ketika zaman perjanjian lama, ketika Israel berjalan di padang gurun gitu ya, mereka ada penyertaan Tuhan, kehadiran Allah dalam diri mereka, itu ada yang namanya tiang api dan tiang awan. Tiang api berjalan untuk malam hari, tiang awan untuk siang hari. Tiang api akan memberikan kehangatan kepada mereka di padang gurun ketika mereka melewati padang gurun, lalu kemudian tiang awan akan memberikan mereka perlindungan ketika mereka tersengat oleh matahari. Kehadiran Allah ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan eksistensi Allah dalam dirinya. Manusia kehilangan kehadiran Allah dalam dirinya. Manusia tidak lagi bisa berjumpa dengan Allah secara nyata. Kenapa? Karena mereka kehilangan momen itu, mereka kehilangan relasi dengan Allah, mereka kehilangan hubungan dengan Allah, mereka kehilangan arti sebuah kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga manusia tidak heran ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia seolah-olah ngumpet dari Allah gitu ya. Ingat ya, manusia itu ngumpet dari Allah, seolah-olah mereka berpikir bahwa mereka bisa ngumpet dari Allah. Seolah-olah mereka bisa menghindar atau menjauh dari Allah. Mereka lupa tentang eksistensi Allah yang maha ada di mana saja. Kenapa? Karena dosa membuat mereka lupa. Dosa membuat hubungan kehadiran Allah dalam hidup mereka seperti hilang. Dan memang hilang oleh karena dosa. Jadi ketika kita bicara tentang hak kemuliaan Allah, kita bicara tentang hak sesuatu yang hilang. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Yang pertama apa? Kehadiran Allah dalam diri kita. Ingat, ketika kita hidup bergaul dengan dosa, Allah sepertinya tidak ada dalam diri kita. Kenapa? Kita yang berpikir bahwa tidak ada Allah. Tapi saya mau katakan dalam kehidupan kita setiap orang percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah pergi dari orang percaya. Jadi saya mau katakan kepada kita semua bahwa ketika kamu melakukan dosa, Tuhan sedang melihat kamu melakukannya.
dan kamu tidak tahu malu. Ketika kita melakukan dosa, sesungguhnya Tuhan sedang menonton kita, melihat kita, dan kita merasa bahwa Tuhan tidak ada di sana. Kita melupakan eksistensi Allah yang selalu maha ada, dimanapun berada, dan kapanpun. Saya mau katakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah ditebus, memang ketika kita jatuh dalam dosa, kita tahu bahwa kita kehilangan eksistensi Allah. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita tidak akan pernah pergi. Dia tidak keluar masuk. Dia ada dalam hidup kita. Jadi kalau suatu saat kita melakukan dosa, bahkan di dalam kamarmu yang kamu anggap sepi dan rahasia, Tuhan melihatmu sedang melakukan dosa. Kamu berpikir bahwa ketika kamu melihat video porno di kamarmu dan kamu merasa bebas, tidak ada satupun orang yang melihat. Jangan lupa, Tuhan itu selalu ada dimanapun dia berada. Baik buat saudara dan buat saya, itu sama perintahnya. Nah, ketika kita bicara tentang dosa, kita kehilangan eksistensi Allah dalam hidup kita. Apalagi yang hilang? Kita bicara tentang kemuliaan. Kita kehilangan relasi. Kita tidak punya komunikasi. Kita jauh dari Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita jauh dari Tuhan. Apa yang kita sukai, apa yang kita cintai? Yang kita cintai justru sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Pertama kali kamu jatuh dalam dosa, kamu anggap itu biasa. Kedua kali kamu jatuh dalam dosa, kamu anggap itu biasa. Ketiga kali kita jatuh dalam dosa, kita anggap itu biasa. Keempat kali, kelima kali, keenam kali, kita mati rasa. Kita merasa bahwa dosa yang kita lakukan, dosa yang kita perbuat itu biasa saja. Karena kita sudah lakukan itu berulang-ulang kali. Relasi kita dengan Tuhan ketika kita jatuh dalam dosa itu rusak. Kita yang tadi bisa berkomunikasi dengan Tuhan, waktunya semakin jarang. Kita yang tadi sering saat teduh karena dosa mempengaruhi hidup kita, semakin lemah, bahkan semakin tidak pernah dilakukan. Oleh karena apa? Oleh karena kita membiarkan dosa menguasai hidup kita, sehingga relasi kita yang intim dengan Tuhan hancur. Hancur, terputus. Yang pertama tadi saya katakan, dosa merusak eksistensi Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, dosa merusak relasi kita dengan Allah. Kamu yang tadinya biasa mencintai Tuhan, tapi oleh karena dosa, kamu jauh dari Tuhan. Sesuatu yang membuat kita bisa jauh dari Tuhan itu dosa. Kalau Mobile Legend membuat kamu jauh dari Tuhan, ingat, itu menjadi dosa. Kalau Fortnite membuat kamu jauh dari Tuhan, itu dosa. Itu cara kerja iblis. Ada banyak sekali anak generasi ini, saya katakan bahwa anak generasi game. Saya 80% kehidupan anak generasi ini. Sehingga jangan bicara tentang relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu terlalu jauh dengan anak generasi ini. Siapa anak generasi ini? Anak saya ada di dalamnya. Jauh sekali untuk membangun yang namanya relasi dengan Tuhan. 80% kehidupan kalau boleh untuk games. Sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan itu dosa. Termasuk games di dalamnya. Saya katakan kalau itu merusak relasimu dengan Tuhan, tinggalkan itu. Kenapa? Karena dosa cara kerjanya begitu. Merusak relasi kita, keintiman kita dengan Tuhan. Kalau keintiman kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan rusak, lalu buat apa hidup ini? Apakah kamu berpikir bahwa ketika aku menghabiskan waktuku dengan hal-hal yang tidak berguna itu, tidak berfaedah itu, maka aku mendapatkan sesuatu nanti untuk hidupku dan masa depanku? Anak-anakku jangan salah paham. Saya tidak pernah melarang kamu untuk bermain games. Ya, itu adalah sebuah hiburan. Tentu kalau dia menjadi sebuah hiburan. Tapi kalau 80% games menguasai hidupmu, dia tidak lagi menjadi sebuah hiburan. Tapi dia menjadi penghalang. Bukan hanya relasimu dengan Tuhan, bahkan relasimu dengan orang tuamu terganggu.
Kenapa saya bisa bicara begitu? Saya tidak malu mengatakan bahwa seringkali saya berbeda pendapat dengan anak saya karena dia udah SMP. Dia sudah mulai main games yang berat, gitu ya. Saya berbeda pendapat dengan dia. Saya bilang, kenapa waktumu habis untuk berpikir mengenai hal itu? Saya mau katakan sama kamu, sesungguhnya teknologi yang demikian merusak relasi kita, bukan hanya saja dengan Tuhan, tapi juga dengan orang tua kita. Tapi anehnya, kita mempertahankannya. Kita membiarkan relasi kita dengan Tuhan rusak. Kita membiarkan relasi kita dengan orang tua kita rusak. Yang penting relasi saya dengan Fortnite, relasi saya dengan Mobile Legend, atau relasi saya dengan Mario Bros. Kali zaman itu, ini ada Mario Bros baru kan ya? Yang keluaran baru ini baru dirilis di Jepang kemarin. Atau game-game yang lain. Relasi. Dosa merusak eksistensi Allah dalam kehidupan kita, kehadiran Allah dalam hidup kita. Dosa merusak relasi kita dengan Allah, bahkan bukan hanya dengan Allah tapi juga dengan manusia. Lalu, apalagi yang hilang ketika dosa menguasai hidup manusia? Karakter Allah yang ada dalam diri kita. Apa sih karakter Allah? Yang pertama, Allah itu kudus. Kira-kira begini, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Orang yang kudus menjadi milik Allah. Jadi tidak mungkin kamu yang tidak kudus akan bersatu dengan Allah. Tidak mungkin sesuatu yang ternoda akan bersatu dengan Allah. Allah itu karakternya kudus. Pada dasarnya dia adalah kudus. Tidak mungkin dia bercampur dengan yang tidak kudus. Kira-kira begitu. Kita kehilangan karakter itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan karakter kekudusan hidup. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan karakter Allah yang lain. Karakter Allah yang adil. Gunung batu, ini Ulangan 32 ayat 4 ya. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil. Allah yang setia dan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Karakter Allah yang lainnya adalah adil. Kita kehilangan keadilan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam kehidupan masa kini. Bukankah kita menjadi pribadi yang individualis? Bukankah kita menjadi pribadi-pribadi yang cuek kepada orang lain? Bukankah kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak care kepada orang lain? Padahal Allah adalah Allah yang adil, melihat segala sesuatunya dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dunia, dosa membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak peduli kepada orang lain. Kita bisa bilang, ini aku. So what? Buat kamu. Ngapain lu urusin kehidupan gue? Lu siapa? Kita menjadi pribadi yang tidak lagi care kepada orang lain. Bahkan kadang-kadang kita tertawa atas penderitaan orang lain. Tadi malam saya berbicara sama anak saya. Pas kebetulan ini kan lagi panas-panasnya ini ya, heboh apa namanya, demonstrasi ya. Kemarin tuh, waduh luar biasa ya. Itulah rakyat kita ini, rakyat 62 ya. Rakyat 62 itu keahliannya salah satunya adalah merusak fasilitas umum. Kalau tadi dihitung-hitung tuh kalau nggak salah ada berapa miliar kerugian. Tadi saya nonton berita tadi pagi tuh sekian miliar kerugian hasil demo kemarin. Sedih sebenarnya. Ya. Tapi kita hidup di zaman ini loh. Jangan-jangan nanti 5 tahun kemudian, kamu kan nggak lama lagi kuliah nih. Ya kan? 5 tahun, 6 tahun kemudian jangan-jangan kamu yang ada di sana, lalu kemudian kamu menjadi pribadi tidak adil. Kemudian kamu ambil bensin, bakar gitu. Dan kamu merasa diri kamu adil ketika kamu merusak fasilitas umum. Waduh, saya baru nonton berita bahwa Transjakarta tidak bisa operasi. Kenapa? Karena beberapa haltenya emang terbakar. Dibakar. Bukan terbakar, kalau terbakar kan nggak sengaja ya, konslet listrik gitu ya. Tapi ini dibakar.
Apakah cukup adil? Kita menjadi pribadi yang tidak adil. Kita merasa kita melakukan, merusak semuanya, lalu kemudian kita merasa bahwa kita menjadi pribadi yang adil. Sesungguhnya kita adalah salah seorang di antaranya, yaitu pribadi-pribadi yang tidak adil. Kita kehilangan keadilan Allah. Rusak karakter Allah dalam diri kita. Saya bilang sama anak saya begini, kamu itu disekolahin untuk pintar-pintar. Ya meskipun kalau kamu nggak pintar saya juga nggak marah gitu. Ya sama dia, saya bilang gitu sama dia. Tapi kamu di sekolah itu untuk pintar. Jadi kamu tahu bagaimana apa yang baik menurut kamu, apa yang baik menurut kebenaran Tuhanmu. Kamu lihat contoh kakak-kakakmu, karena dia bilang begini, Pak, ini yang salah siapa ya? Yang salah ini yang pendemo atau DPR MPR ya? Saya bilang tidak ada yang salah. Ya, yang salah adalah cara orang menyampaikan aspirasinya. Sehingga oleh karena itu jangan menjadi anak bodoh. Saya katakan, jangan menjadi anak bodoh. Tapi jadilah anak berhikmat. Sehingga kamu tahu mana yang perlu kamu ikuti, mana yang tidak perlu kamu ikuti. Jangan menjadi generasi yang seolah-olah membela keadilan, tapi melakukan ketidakadilan. Saya mengingatkan anak-anakku yang hadir di sini, kamu tidak lama lagi kuliah. Ya, kamu tahu apa itu kebenaran, keadilan. Kita kehilangan karakter Tuhan yang itu. Apa? Kita kehilangan kasih Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Itu jelas karakter kasih hilang dalam diri kita. Jangan heran. Ada seorang bapak, minta maaf, ada seorang bapak akhirnya memperkosa anaknya. Kamu ingat lagu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Tahu lagu itu? Itu lagu tercipta oleh karena seorang ayah memperkosa anaknya, lalu anaknya harus bersusah payah untuk mengampuni bapaknya. Manusia udah kehilangan kasih oleh karena apa? Oleh karena dosa. Butuh sentuhan kasih Bapa untuk dia bisa mengampuni bapaknya. Saya mau katakan bahwa karakter yang paling penting yang hilang dalam diri manusia adalah karakter kasih Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, karakter kasih ada dalam diri kita hilang, hancur, ditelan oleh dosa yang ada dalam diri kita. Jangan heran jika seorang anak memukul kepala mamanya yang sudah umur 80 tahun sampai mati. Jangan heran karena kasih hilang dalam diri manusia. Kasih itu sudah menjadi dingin dalam diri kita. Saya mau katakan bahwa kita hidup dalam dunia yang seperti ini. Kita seperti kehilangan kasih. Bahkan tidak jarang kitalah yang melakukan tindakan itu. Bahkan tidak jarang akhirnya kitalah yang tidak mengasihi, tidak bisa mengasihi orang lain. Dengan cara kita bicara, dengan cara kita menegur, dengan cara kita berkomunikasi dengan orang tua. Saya kira tidak bisa dibohongi dalam diri kita semua. Benar ya anak-anakku ya, bahwa kamu hidup dalam usiamu yang sekarang, kamu lebih senang usia di mana kamu senang bertengkar dengan orang tuamu. Benar ya? Waduh, ini benar gak nih? Ini yang osis-osis ini yang hadir di sini, benar gak sih? Usia di mana kamu senang bertengkar dengan orang tuamu ya? Benar ya? Kayaknya nggak seru kalau nggak bertengkar sama orang tua. Ini yang ketua OSIS yang mana nih? Yang ketua OSIS. Bagaimana? Sama? Usia suka bertengkar dengan orang tua? Enggak suka bertengkar? Enggak pernah? Setiap saat ya. Wah, kau bisa bayangin bahwa hidup kita dalam usiamu saat ini adalah usia di mana kamu sangat suka bertengkar dengan orang tuamu. Dan kamu lupa bahwa setiap saat Tuhan bisa panggil bapak mamamu pulang ke rumah Bapa di sorga. Kamu jangan lupa.
Kamu pagi-pagi saat ini bertengkar dengan dia, nggak tahu jam 5 sore dia dipanggil Tuhan. Kamu mau ngomong apa? Kita kehilangan kasih. Saya anak yatim piatu. Saya tahu apa itu rasanya tidak punya ayah, tidak punya ibu. Anak-anakku, kalau hari ini kamu masih bisa diberikan kesempatan untuk menunjukkan kasihmu, terutama kepada orang tuamu, jangan melalui hari-harimu dengan pertengkaran bersama orang tuamu. Suatu saat kamu menyesal. Lebih baik kamu tunjukkan kasihmu kepadanya, sehingga kalaupun dia pergi, kamu merasa bahagia karena kamu saling mengasihi. Hai friend, ini corona. Kamu tidak tahu siapa yang akan kena. Ya. Kemarin kami baru kehilangan salah satu jemaat kami. Sangat singkat sekali, cuma 3 hari. Langsung dipanggil Tuhan. Suaminya juga terinfeksi. Mamanya juga terinfeksi. Itu seperti mimpi, dia bilang sama saya. Kak, ini seperti mimpi, Kak. Saya seperti mimpi, saya kehilangan mama cuma dalam waktu 3 hari, saya tidak melihat dia lagi selamanya. Bahkan dia tidak sempat untuk menguburkan ibunya karena dia harus mengurus bapaknya yang masuk rumah sakit. Saya video call dan saya menunjukkan, saya video call sampai untuk ke pemakaman terakhir gitu ya. Jangan sia-siakan waktu. Kasih Allah. Saya percepat ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ketika kita bicara tentang relasi kita yang terputus dengan Allah, kita kehilangan semua karakter Allah, kita kehilangan hubungan kita dengan Allah. Ingat bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita membutuhkan sesuatu yang bisa menghubungkan kita, relasi kita dengan Allah. Apa itu? Yesus Kristus. Kasih Allah begitu besar kepada kita sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita yang seharusnya binasa memperoleh hidup yang kekal. Anak-anakku, kita memang rusak wajah kita, tapi Yesus Kristus menebus dosa kita di atas kayu salib. Apa yang dia pulihkan? Yang dia pulihkan adalah gambar yang rusak, diri kita yang rusak. Apa yang dia pulihkan? Relasi dengan Allah. Relasi kita dipulihkan oleh Allah. Melalui apa? Melalui Yesus Kristus. Sehingga apa? Kalau kita menjadi pribadi yang sudah dipulihkan oleh Yesus Kristus, lalu kita harus menjadi pribadi yang seperti apa? Yang pertama anak-anakku, yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang menjaga kekudusan hidup. Kamu hidup dalam dunia teknologi yang demikian luar biasa. Kamu sangat dekat dengan pornografi. Kamu sangat dekat dengan kamu sangat dekat dengan penghinaan dan lain sebagainya kepada orang lain. Kamu sangat dekat berlaku jahat. Kamu sangat dekat melakukan hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan. Ingat, secara anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, yang pertama adalah kamu harus menjaga kekudusan hidupmu. Yang kedua apa? Kamu harus menunjukkan kasihmu. Kenapa? Karena kasihlah yang hilang dari kehidupan kita ketika kita jatuh dalam dosa. Hari ini kita diingatkan anak-anakku. Dulu memang kamu rusak ketika kamu belum mengenal Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah menebus dosamu melalui kematiannya di atas kayu salib. Tidak ada usaha apapun yang bisa kamu lakukan, yang kamu kerjakan supaya kamu selamat. Tapi ingat, sebagai ucapan syukurmu yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, jagalah kekudusan hidupmu. Jauhilah dosa. Hiduplah, berelasilah dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui pembacaan firman Tuhan dan berdoa. Yang selanjutnya apa? Tunjukkan kasihmu kepada siapa? Kepada orang yang terdekatmu. Nggak perlu berpikir jauh-jauh dulu. Kepada siapa? Kepada mamamu dan bapakmu. Tunjukkanlah kasihmu, supaya mereka juga merasakan bahwa cinta kasih anak Tuhan terasa sampai di hati mereka. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, menolong kita, menyadarkan kita untuk terus hidup takut akan Tuhan dan hidup kudus di hadapan Tuhan, serta menunjukkan kasih-Nya hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali bagaimana kami adalah seorang pendosa, tapi oleh karena darah Yesus Kristus kami diselamatkan. Sehingga gambar yang rusak, sehingga kemuliaan Allah yang hilang dalam diri kami itu boleh dinyatakan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu.
Kami mau menjadi pribadi yang menjaga kekudusan hidup kami, dan juga pribadi yang menunjukkan kasih kami kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Tony yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan disampaikan boleh mengajar kita bersama-sama untuk boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Terima kasih ya Pak. Kita akan meresponi firman Tuhan dan kemudian kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita anak-anak. Ketika nanti dipimpin dari sini doa, engkau pun boleh berdoa di sana secara pribadi, menyerahkan setiap rasa syukur dan juga pergumulanmu di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa engkau pun diperhatikan oleh Tuhan. Setiap orang-orang yang berseru kepadanya, Dia akan menyendengkan telinganya dan menghampiri kita. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Kita sudah ditebus, itu buktinya. Mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Firman-Mu berkata, Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Oleh karena itu di tengah badai kesulitan apapun, kami mampu melaluinya ataupun melewatinya bersama dengan Tuhan. Firman-Mu, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, saudara, kita bangkit berdiri semuanya. Kita bangkit berdiri untuk kita boleh meresponi firman Tuhan. Mari semua anak-anak kita bangkit berdiri yuk. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku Tuhan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku,
kami kasih dalam Tuhan dan Bapak Ibu Guru, kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini kami bersyukur Bapa, di mana kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengajarkan kebenaran kepada kami, sehingga kami boleh mengerti siapa diri kami, bahwa sesungguhnya oleh karena dosa maka gambar Allah jadi rusak dalam hidup kami. Tetapi kami bersyukur oleh karena Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami memulihkan hubungan kami dengan Engkau, bahkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan yang sungguh Engkau kasihi. Bapa di surga, hamba berdoa untuk seluruh anak-anak yang saat ini sedang di rumah dalam mempersiapkan pelajaran-pelajaran dan apapun yang mereka lakukan dalam kaitan dengan sekolah mereka. Mohon Tuhan memberkati, berikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk orang tua siswa-siswi kami, berkati mereka, berikan kesehatan, berkati setiap pekerjaan dan usaha mereka, sehingga juga mereka boleh mendapatkan berkat yang limpah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami doakan untuk PJJ biarlah juga boleh berjalan dengan baik. Tolong Bapak dan Ibu Guru yang mempersiapkannya, berikan hikmat kepada mereka, berikan kesehatan dan kekuatan juga. Bapa di surga, kami doakan untuk pembagian raport dengan orang tua dari SD sampai SMA. Mohon Tuhan juga menolong, sehingga apapun hasil yang didapatkan diterima dengan syukur, dan berkati para Ibu Guru, Bapak Guru, dan seluruh juga anak-anak. Kami juga berdoa untuk Yayasan Tiara Kasih. Tuhan tolong secara khusus di dalam PSBB ini, biarlah juga Tuhan memberikan kekuatan kesehatan dan juga di dalam menangani masalah-masalah walaupun di rumah, dan kami tidak bisa dengan leluasa beraktivitas, tetapi kami mohon biarlah dalam keadaan seperti ini juga anugerah Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami doakan untuk siswa yang sakit, bahkan juga mungkin ada guru, Tuhan juga melawat, Tuhan juga menjamah dan memberkati setiap keadaan mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan melalui terapi bahkan obat-obat yang mereka gunakan. Akhirnya Bapa, kami doakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, berikan hikmat kepada mereka dalam menangani masalah-masalah, baik itu ekonomi, baik itu COVID-19 ini dan hal-hal yang lain. Terima kasih Bapa, semua doa kami ini kami naikkan kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bersatu teduh sejenak, ibadah kita telah selesai. Amin. Kami mengucapkan sekali lagi untuk yang sudah boleh ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, terima kasih. Kiranya Tuhan boleh terus menolong, memberkati di dalam persiapan-persiapan ibadah kita selanjutnya. Terima kasih juga untuk seluruh atensi dari siswa-siswi kami semua
yang sudah boleh mengikuti dengan sungguh-sungguh, dan kita boleh tentunya belajar banyak dari firman Tuhan yang disampaikan untuk terus menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang juga sudah boleh memberikan atensi di dalam mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Jika ada para orang tua yang di rumah yang mungkin juga ikut menyaksikan, terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Nanti untuk catatan khotbah anak-anak silakan kalian masuk sudah saya buka di bulan Oktober ya, saya sudah bikin kamarnya di GC, kalian boleh berikan di sana. Nah, tetap bersabar anak-anak karena kita akan masuk di dalam acara kita yang kedua untuk pelantikan OSIS. Sementara mempersiapkan, kami mau doa sebentar. Kalian mungkin boleh ke toilet dulu dan lain sebagainya ya.